Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-8. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di dunia cermin, Feng Yun menyayangkan karena yang dia dapat cuman atribut kegelapan tingkat rendah. Lalu Guin menerangkan kalau atribut kegelapan itu langka. Udah bagus bisa dapat 4. Dan jika itu digabungin, kekuatan atribut kegelapannya udah hampir setara dengan tingkat menengah, terang Guin. Mendengar itu, Feng Yun jadi antusias untuk mendapatkannya. Lalu Guin mengingatkan Feng Yun untuk jangan gegabah apabila bertemu dengan petarung seni bela diri dengan atribut kegelapan lagi. Siap Guin, sekarang waktunya grinding, ucap Feng Yun. Tak terasa setengah bulan sudah berlalu. Energi Ki dari atribut kegelapan rasanya sangat berbeda dengan atribut emas. Atribut air dan angin memberikan efek perasaan tenang, tapi atribut kegelapan membuatnya merasa seperti tersembunyi dari dunia. Dengan atribut kegelapan ini, Feng Yun merasa seperti menjadi penguasa bayangan kayak Fadil bayangan di anime Shadow Garden. Dan karena Feng Yun sudah mendapat 2000 poin, maka dirinya berencana pergi ke Menara Suci. Singkat cerita, Feng Yun sudah sampai di sana. Saat memasuki gerbang, muncul notifikasi kalau Feng Yun punya 2400 poin. Di dalam sana ternyata ada beberapa ruang kultivasi. Terus Feng Yun langsung masuk ke salah satu ruangan dan mulai berkultivasi di sana. Semua atribut Qi Yuan di dalam sini jauh lebih pekat daripada di luar. Benar-benar tempat yang nyaman buat berkultivasi. Terus Feng Yun mulai fokus berkultivasi. Dan gak tahu kenapa ketika Feng Yun kultivasi, energi Yuan di ruang lain langsung menipis. Setelah 1 jam berkultivasi, Feng Yun merasa kalau kekuatannya sudah meningkat drastis. Dengan semangat 45, dirinya berencana naik ke lantai 3 biar bisa tambah lebih kuat. Kultivasi di lantai 3 membutuhkan 1000 poin per jamnya. Dengan poinnya sekarang, Feng Yun cuma bisa berkultivasi selama 2 jam doang. Feng Yun berharap semoga ini worth it ketimbang menghabiskan poinnya di lantai bawah dengan waktu yang agak lama. Saat Feng Yun mau masuk ke ruang kultivasi, tiba-tiba ada yang manggil. Kalau kau mau kultivasi di sini, kau harus booking ruangannya dulu, Cil, ucap Kang Preman di belakang Feng Yun. Aku nggak pernah denger ada yang kayak gitu tuh, ucap Feng Yun. Itu adalah aturan nggak tertulis di sini, goblok, terang Kang Preman. Kalau kau mau masuk, sini dulu duitnya, Cil, ujar Kang Preman. Dan tewas. Kang Preman langsung muntah darah setelah dibogem sama Feng Yun. Terus Kang Preman memberi Feng Yun 1000 poin akademi supaya nggak diajar sama Feng Yun lagi. Feng Yun langsung men-scan kartu identitasnya untuk membuka ruang kultivasi. Tiba-tiba ada yang menyuruhnya berhenti. Ada 2 orang murid yang mendekati Feng Yun dari belakang. Ternyata kedua murid ini mau menangkap Kang Preman yang minta jatah sama murid lain saat mau kultivasi di Menara Suci ini. Feng Yun mengabaikannya dan langsung masuk ke ruang kultivasi. Mereka berdua langsung salah paham dan mengira Feng Yun adalah Kang Premannya. Keluar kau preman sialan, teriak salah satu dari si kembar ini sambil menendang pintu. Dari status mereka di dunia cermin, si kembar ini lumayan kuat. Yang satu namanya Chen Chuanming, dan yang satu lagi Chen Chuansen.
Mereka berdua ini sama-sama petarung seni bela diri tingkat lanjut. Feng Yun juga pernah lihat nama mereka di papan peringkat 18 dan 19 dengan julukan Twin Star Sword. Sword talent tingkat menengah memang tidak bisa membantu kultivasi Feng Yun, tapi mampu meningkatkan kemampuan bertarung Feng Yun dengan signifikan. Feng Yun ingat kalau Sword talent adalah bakat yang spesial, makanya Feng Yun ingin mendapatkannya. Kultivasi di dunia nyata sembari grinding di dunia cermin benar-benar sangat efisien. Di dunia cermin area gurun pasir, Feng Yun sangat kesulitan saat menghadapi si kembar ini. Ketika bertarung, si kembar ini sangat kompak. Feng Yun langsung masuk ke mode pedang ganda. Dengan ini dia bisa mengimbangi si kembar. Bahkan Feng Yun bisa memukul balik salah satu dari si kembar. Dan pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Dan tak terasa 3 jam sudah berlalu. Tiba-tiba Feng Yun merasakan sesuatu. Aura pedang memasuki otaknya sampai membuat Feng Yun merasa kesakitan. Terus di dalam menara, pedang yang dibawa para murid mulai bergetar. Bahkan murid yang sedang kultivasi di dalam ruangan, pedangnya juga bergetar. Si kembar juga merasakannya. Mereka nggak nyangka kalau di menara ini ada orang yang mampu mempelajari Sword talent. Soalnya setahu mereka, Sword talent itu bawaan lahir dan sangat sulit dipelajari tanpa bakat dari lahir. Di dunia cermin, selain mendapat Sword talent tingkat menengah, Feng Yun juga mendapat teknik Rock Hand. Sekarang Feng Yun merasa kalau pedangnya sudah seperti anggota tubuhnya sendiri. Dengan Sword talent, skill Star Sword dan Sword Slash menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 3 jamnya nggak berasa anjir. Untung aku naik ke lantai 3, jadinya bisa ketemu sama si kembar. Hoki bet gua anjir, batin Feng Yun. Setelah itu Feng Yun pergi ke arena tantangan rekor. Saat mau mencoba tantangan rekor, Feng Yun takut mencolok. Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah ketiga bocil top lokal. Mereka bertiga berterima kasih sama Feng Yun soal kejadian waktu ujian kompetisi dulu. Bocil pirang ngomong kalau dirinya sampai nggak keterima di Akademi Star Sen, maka namanya akan dihapus dari kakak. Lalu Yunsu mengajak Feng Yun ngambil misi bareng buat dapetin poin sekalian PDKT. Feng Yun merasa kalau ketiga bocil top lokal ini bakalan jadi beban, tapi nggak ada salahnya juga nolongin mereka. Feng Yun pun setuju dan memutuskan untuk mengajak mereka bertiga. Nggak pakai lama, Feng Yun mengajak mereka bertiga ke tempat farming poin yang banyak. Singkat cerita, mereka pun sampai di arena tantangan rekor kekuatan. Kau mau mencoba memecahkan rekor itu? Tanya si bocil pirang. Tentu saja, kau lihat sendiri kan kalau hadiahnya 100.000 poin, balas Feng Yun dengan penuh percaya diri. Lalu di lobi terlihat ramai orang. Lalu ada 2 murid yang ngomongin kalau rekor kekuatan belum pernah ada yang memecahkan selama 10 tahun terakhir. Woi, lihat tuh, ada bocil 15 tahun yang mecahin rekornya, teriak salah satu dari mereka. Ternyata yang baru saja memecahkan rekornya adalah si bocil pirang. Siapa itu Bai Tianchen? Mana gue tahu jir. Begitulah obrolan mereka berdua. Lalu di dalam arena tantangan, ketiga bocil ini nyaris nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Woi pirang, 100.000 poinnya udah masuk belum? Tanya Feng Yun. Udah masuk bos, sekarang aku jadi kaya, ucap bocil pirang dengan senang. Sekarang giliran Yang Tian. Silahkan terima ini bos Feng Yun, ucap Yang Tian sambil memberikan kartu identitasnya. Feng Yun langsung memasukkannya ke alat tes, dan dia mulai mengeluarkan sedikit auranya.
dan bam! Skornya adalah 20.257. Feng Yun kelebihan sedikit saat mengeluarkan kekuatannya barusan. Lalu di luar, para netizen dikejutkan dengan rekor yang kembali dipecahkan. Yang Tian, siapa tuh bocil? Teriak seorang netizen di lobi. Dan terakhir gilirannya Yunsu. Dan bam! Skornya adalah 20.267. Feng Yun puas dengan hasil skor ini. Terus di lobi mulai rame. Loh, sekarang ganti cewek. Siapa itu Mao Yunsu? Apa para bocil ini dari anime Boruto ya? Makanya mereka bisa kuat-kuat gini. Gile Lundro. Masa top 3 rekor kekuatan diisi bocil 15 tahun? Nggak masuk akal. Begitulah ujaran netizen yang berada di lobi. Tak lama kemudian, para suhu Akademi Star Sen pun datang. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang baru saja memecahkan rekor. Masih ada di dalam suhu, teriak para netizen dengan kompak. Kemudian ketiga bocil top lokal yang sudah jadi top global ini langsung keluar. Suhu Li Feng langsung memastikan apakah benar kalau mereka bertiga yang sudah memecahkan rekornya. Dengan wajah malu-malu dan merasa sedikit berdosa, mereka bertiga menjawab iya. Lalu perlahan Feng Yun menjauh dari keramaian. Atribut kegelapan keren banget anjir. Mereka nggak sadar kalau aku lewat. Sekarang panggil aku Fadil Bayangan, teriak Feng Yun dalam hati. Sekarang Feng Yun punya 150.000 poin dari bagi hasil dengan ketiga bocil top lokal. Singkat cerita, Feng Yun pun bertemu lagi dengan mereka di lantai 5 Menara Suci. Ketiga bocil top global jokian ini nggak nyangka kalau akan bisa menginjakan kaki di lantai 5 Menara Suci secepat ini. Yunsu pun bertanya bagaimana cara membalas kebaikan bos Feng Yun. Feng Yun nggak berharap apa-apa ke mereka bertiga. Dia berkata kalau suatu saat nanti dia akan membutuhkan bantuan mereka bertiga. Mereka bertiga yakin kalau akan bisa mencapai ranah petarung seni bela diri tingkat menengah setelah kultivasi di lantai ini. Dan saat mereka sudah sampai ke ranah petarung seni bela diri menengah, mereka pasti akan berguna bagi Feng Yun. Mereka berempat pun langsung melakukan tos persahabatan. 9 jam kemudian, Feng Yun resmi menjadi penguasa bayangan di manhwa ini setelah menguasai teknik Dark Shadow. Selain menjadi Fadil Bayangan versi 2.0, Feng Yun juga naik ke ranah petarung seni bela diri tingkat menengah. Ternyata atribut kegelapan juga punya efek untuk mempercepat penyerapan energi Yuan dari atribut lain. Dan hal ini membuat atribut lainnya juga bisa meningkat dengan lebih cepat dari sebelumnya. Feng Yun merasa kalau jalannya menjadi ahli seni bela diri avatar yang mampu menguasai semua elemen di dunia sudah dekat. Setelah berkultivasi selama 9 jam di lantai 5, poin Feng Yun tinggal 60.300. Lalu dari belakang si bocil pirang memanggil. Lalu Feng Yun menanyakan di mana Yunsu dan Yang Tian. Si bocil pirang menjawab kalau mereka ada kelas. Tiba-tiba Feng Yun terkejut dan teringat sesuatu. Feng Yun lupa kalau seorang murid harus mengambil kelas. Dan murid mana yang sudah masuk akademi selama sebulan lebih dan belum memilih kelasnya. Lalu bocil pirang bilang kalau Feng Yun sudah rugi karena belum ngambil kelas di akademi. Oh iya, goblok. Kalau aku ngambil kelas kan aku bisa memproyeksikan para suhu, batin Feng Yun. Lalu di asrama, si bocil pirang menyarankan banyak kelas ke Feng Yun. Sampai Feng Yun kesal dengan ocehannya si bocil pirang. Tak sumpel mulutmu lo kalau masih bacot, ujar Feng Yun. Terus si bocil pirang terkejut dan heran karena Feng Yun langsung mengambil 10 kelas. Sekarang aku mau masuk kelas.
kalau dirimu gabut, bersihin asramaku aja, ucap Feng Yun sambil berjalan pergi keluar dari asrama. Karena ogah disuruh bersih-bersih, si bocil pirang ikut dari belakang. Dan karena kekuatan sistem cermin, Feng Yun tidak perlu buang-buang waktu dengerin ceramahnya Suhu. Dia bisa langsung praktek di dunia cermin. Kau nggak usah ngikutin aku lagi, aku mau masuk kelas dulu, ucap Feng Yun. Bos Feng Yun, jangan tinggalkan aku. Kukira hubungan kita istimewa, bos, ucap si pirang sambil nangis. Tanpa dosa, Feng Yun langsung masuk ke dalam kelas. Siapa bocah itu? Nggak salam, nggak apa, ucap Suhu yang sedang mengajar di kelas. Loh, bos Feng Yun, batin Yunsu. Dia telat hampir ketinggalan setengah dari pelajaranku. Benar-benar nggak ada akhlak, batin Suhu. Yes, dengan ini aku bisa PDKT sama bos Feng Yun, batin Yunsu. Nggak pakai lama, Feng Yun langsung berdiri dan pergi meninggalkan kelas. Apa-apaan bocil itu? Maunya apa anjir? Umpat si Suhu dengan kesal. Apa-apaan Suhu ini? Lemah banget anjir, batin Feng Yun. Kemudian Feng Yun langsung gas ke ruang kelas selanjutnya. 15 menit kemudian, dari 9 Suhu yang dia datangi, nggak ada satupun di antara mereka yang punya bakat atribut. Sekarang tersisa 1 Suhu. Feng Yun berharap banyak padanya. Dan saat masuk kelas, wah anjir, nggak mengecewakan coy. Suhu cewek ini bernama si Ruoran. Semua murid terpana dengan kecantikan dari Suhu Ruoran ini. Semua murid terpana dengan kecantikanku. Dasar bocah-bocah polos, batin Ruoran. Tiba-tiba Feng Yun langsung pergi dan membuat Suhu Ruoran bertanya-tanya. Akhirnya ada 1 Suhu yang layak, ucap Feng Yun. Inilah status Suhu si Ruoran di dunia cermin. Dia punya bakat atribut air tingkat menengah dan teknik atribut air rank 3. Sekarang waktunya grinding. Akhirnya Feng Yun sudah selesai hunting Suhunya. Terus si bocil bilang kalau dia melihat seseorang yang familiar. Dia adalah Lin Qiang, murid Akademi Highland yang sudah masuk Akademi Star Sign duluan. Feng Yun merasa nostalgia. Soalnya Lin Qiang adalah proyeksi cermin pertamanya. Terus si bocil berbisik, kalau Lin Qiang minta bantuan, bos Feng Yun harus menolaknya. Soalnya murid-murid di sini banyak yang nggak suka sama bos Feng Yun. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Lin Qiang menghampiri mereka berdua. Seperti yang sudah dibilang, Lin Qiang langsung meminta tolong sama mereka berdua. Lin Qiang meminta bantuan Feng Yun dan si pirang untuk menyelesaikan misi hitam yang dipasang sama keluarga Lin. Dan hadiahnya adalah 50.000 poin. Rumor mengatakan kalau kau ini OP. Kau nggak akan menolaknya kan? Tanya Lin Qiang. Tentu saja ku terima, balas Feng Yun dengan penuh percaya diri. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.